Drama ini menceritakan tentang perjuangan seorang petugas polisi yang diketahui berpangkat terendah. Dia bernama Park Junmo. Rupanya, dia selalu diremehkan oleh siapapun termasuk mertuanya. Karena ternyata istrinya malah memiliki pangkat yang lebih mentereng dibanding dirinya. Sampai di suatu saat, Park Junmo mendapatkan sebuah tugas yang sangat berbahaya. Yui Chung yang merupakan istri Park Junmo adalah detektif senior yang memutuskan ikut terlibat dalam kasus besar ini, lantaran khawatir dengan keselamatan suaminya. Hingga kejadian tidak terduga pun terjadi, sebab Junmo baru mengetahui jika ternyata sang ketua organisasi kriminal yang sedang dia selidiki adalah cinta pertama istrinya. Dan sampai sekarang diketahui masih memiliki perasaan. Pada akhirnya, baik Park Junmo maupun Yui Chung, keduanya harus sama-sama menahan diri melihat pasangan mereka masing-masing terlibat romansa dengan musuh. Wah, sepertinya rumit dan tidak terbayang bagaimana cara mereka untuk keluar dari belitan asmara yang tidak terduga-duga ini. Penasaran dong bagaimana cerita selengkapnya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai ya. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja larut dalam cerita. Pada tahun 1996, terlihat seorang pria menggunakan setelan jas putih dengan sangat brutalnya menghabisi satu persatu setiap orang yang sedang saling hantam. Karena menghalangi jalannya untuk bertemu dengan seorang wanita yang ada di seberangnya. Dan pria ini merupakan pemeran utama yang bernama Park Junmo. Dilihat dari sorot mata serta ekspresi wajah yang diperlihatkan dia, seakan mengisyaratkan kekhawatiran atau mungkin kemarahan pada sang wanita, yang dia lihat sendiri sedang dilindungi oleh seorang pria. Dari situ Shin kemudian flashback ke 2 tahun sebelumnya, di mana terlihat si wanita tadi merupakan istrinya Junmo yang bernama Yui Chung. Di sini, Junmo terlihat memiliki pribadi yang sangat hangat dan tidak sebrutal saat di awal drama. Begitu juga dengan Yui Chung yang terlihat sangat bahagia ketika bersama Junmo suaminya. Shin kemudian memperlihatkan keluarga Yui Chung yang merupakan keluarga terpandang, karena semuanya adalah perwira polisi yang memiliki pangkat. Dari situlah membuat Junmo selalu diremehkan karena berpangkat rendah, bahkan pangkat Junmo kalah jauh dari Yui Chung istrinya. Parahnya, tidak cukup hanya di situ. Mertua Junmo serta kakaknya pun selalu menghina Junmo karena memiliki ayah seorang kriminal. Namun meski mendapatkan hinaan serta direndahkan seperti itu, Junmo hanya diam. Beruntungnya, Yui Chung selalu membelanya dan menyemangati suaminya itu. Shin kemudian berpindah ke kota Gangnam, di mana terlihat seorang pria saat awal-awal berprofesi sebagai DJ di sebuah tempat hiburan. Dia bernama Jung Ki-chul. Malam itu, di tengah aksi nge-DJ-nya, dia melihat gerombolan tamu yang berbuat rusuh. Hal tersebut membuatnya kesal dan langsung menyuruh gerombolan tamu itu untuk segera pergi dengan melontarkan ancaman. Dari situlah, membuat seseorang yang diketahui pemilik klub malam yang bernama Sersanjang langsung tertarik dengan Jung Ki-chul yang terlihat tidak memiliki rasa takut. Sersanjang langsung menemui Jung Ki-chul untuk menawarkan kerjasama beserta ketiga temannya itu untuk menjadi bawahannya, di mana Jung Ki-chul dan teman-temannya ini merupakan penduduk asli kota Gangnam yang pastinya sudah mengetahui seluk-beluk kota. Sersanjang menawarkan kerjasamanya dengan iming-iming bahwa nantinya dia akan menjadikan Jung Ki-chul sebagai pemilik salah satu tempat hiburan malam, dan juga diberikan kekuasaan di salah satu area. Tentu saja itu semua jika dia mau menjadi bawahannya. Mendapat tawaran sebesar itu,
Jung Ki-chul pun tanpa pikir panjang langsung menerima tawaran tersebut. Namun setelah 1 tahun berlalu, ternyata apa yang dijanjikan Sersan Jang dulu tidak pernah ditepati, sebab Jung Ki-chul bersama ketiga temannya hanya menjadi seorang bawahan biasa yang bertugas mengontrol jalanan untuk memastikan keamanan. Bahkan, Jung Ki-chul seolah tidak berdaya ketika para tamu kaya yang rese berbuat rusuh kepada teman wanitanya. Jung Ki-chul malah dipermalukan di hadapan umum, dan ternyata tidak hanya itu, Jung Ki-chul pun selalu direndahkan oleh bawahan kepercayaan Jang, bahkan dia juga dianggap sebagai tikus. Jung Ki-chul yang sudah tidak tahan kemudian mendatangi Sersan Jang untuk menagih janjinya dan juga menawarkan bisnis baru yang sangat menguntungkan. Akan tetapi, Sersan Jang yang merupakan orang kepercayaan dari seorang mafia kelas kakap yang sangat ditakuti di Korea malah kembali mempermalukan Jung Ki-chul serta menghina teman-temannya. Jung Ki-chul yang tidak memiliki kekuatan serta pasukan awalnya hanya bisa pasrah diperlakukan seperti itu. Sampai pada akhirnya, dia mendengar keluh kesah ketika temannya yang diperlakukan sama. Dari situ Jung Ki-chul pun kemudian merencanakan sesuatu. Hal tersebut dimulai dengan memberi pelajaran kepada tamu-tamu kaya yang rusuh. Kemudian dia mencari bantuan kepada seorang pria yang terkenal sangat brutal untuk membantu rencananya tersebut, yaitu merebut kekuasaan kota Gangnam dari Sersan Jang. Setelah semua rencana sudah disusun, Jung Ki-chul kemudian memanfaatkan sebuah kesempatan ketika Sersan Jang bersama sebagian bawahannya sedang liburan di sebuah tempat. Sersan Jang bersama bawahannya tidak menyangka jika Jung Ki-chul akan berani menyerangnya. Meski sempat adu kekuatan, pada akhirnya Jung Ki-chul dan teman-temannya lebih unggul karena mereka kalah jumlah dan juga tidak bersenjata. Sersan Jang sendiri akhirnya menyerah dan mengatakan bahwa dia akan memberikan daerah kekuasaan yang diinginkan Jung Ki-chul sesuai janjinya. Akan tetapi, salah satu teman Jung Ki-chul yang bernama Theo tertarik kepada jam tangan yang dipakai Sersan Jang dan terlihat merebutnya. Disitulah dia malah menjadi korbannya. Melihat Theo terkapar membuat Jung Ki-chul kehilangan kendali dan langsung membalasnya sampai meninggoy gitu di Movie Lovers. Karena hal itulah membuat Jung Ki-chul harus menghadap kepada atasan Sersan Jang yang merupakan ketua mafia. Ki-chul terlihat sedang menawarkan sebuah perjanjian bahwa dia akan mengambil alih 2 area. Di sana pula rupanya ada bawahan yang menjadi kepercayaan Sersan Jang yang masih tersisa. Terlihat di balik pintu sudah bersiap untuk menyerang Jung Ki-chul. Akan tetapi itu tidak terjadi ketika Jung Ki-chul menawarkan upeti yang besar setiap bulan kepada ketua mafia. Dan pada akhirnya Jung Ki-chul pun kini dipercaya untuk menjadi penguasa kota Gangnam. Dari situlah Jung Ki-chul pun langsung menjadi orang nomor 1 di kota Gangnam. Hal tersebut membuat polisi Korea dan juga negara-negara tetangga mulai menyelidiki keterlibatan Jung Ki-chul dalam perdagangan narkoboy jenis baru yang berskala besar. Bahkan, kini perdagangannya itu sudah masuk ke Jepang dan juga Tiongkok. Akan tetapi petugas polisi belum bisa menemukan salah satu bukti yang bisa menjerat Jung Ki-chul. Karena ternyata dia selalu lihai dan juga rapi dalam menjalankan bisnis. Karena hal itulah, dari pihak polisi akhirnya membuat keputusan untuk menunjuk seseorang yang tidak dikenal agar mau menyusup dan menjadi mata-mata ke dalam komplotan kriminal Jung Ki-chul yang kini bernama Gangnam Alliance. Oke Movie Lovers, sekian dulu review drama seriesnya. Nantikan kelanjutan episodenya di video selanjutnya ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit and see ya.